Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Rasta Guevara dengan NIM 231150686. Dan saya Syukranda dengan NIM 23115000546. Di sini kita akan menjelaskan proyek UAS kita, yaitu kita akan membuka IRD. IRD ini kan adalah relasi antar tabel, antar entity maksud saya. Jadi uh, relasi antara tabel pelanggan dengan tabel pemesanan adalah one to many, karena pelanggan bisa memesan lebih dari satu pemesanan. Dan yang kedua, relasi antara pesanan dan penerbangan adalah one to many juga dari penerbangan, karena satu penerbangan bisa dipesan beberapa pesanan. Dan forenskinya adalah ID penerbangan dari tabel penerbangan. Lalu relasi antara penerbangan ke rute adalah one to one, karena satu penerbangan hanya satu rute. Untuk dari rute ke bandara adalah one to one juga, karena biasanya satu satu rute itu ada ID asal, forenskinya ada di ID asal dan ID tujuan yang merujuk pada satu bandara ke bandara selanjutnya. Oke, kita akan melakukan demo aplikasinya. Kita membuka Golang. Oke, kita akan merun aplikasinya. Oke, yang pertama kita akan memilih bandara asal. Misalnya kita milih Bandara Soekarno-Hatta. Lalu ke bandara tujuan adalah Bandara Ngurah Rai. Lalu tanggalnya, dan kita cari penerbangan. Di sini udah ada jadwal penerbangan. Kalau kita select, nah di sini akan membuka isi data untuk pelanggan. Nah, di sini jumlah penumpangnya bisa kita tambahkan. Misalnya penumpang pertama Sukron, penumpang kedua Bima, dan penumpang ketiga Fauzi. Kita pilih tanggal dulu. Oke, kita akan memesannya. Lalu akan keluar QR seperti ini. Ini adalah riwayat pembelian. Lalu bisa di-download dalam bentuk PDF. Oke, sekian demo aplikasi dari kita. Penjelasan codingnya akan dilanjutkan oleh Sukron.
Nah, pertama-tama uh, kami menggunakan API untuk menyambungkan front end dengan database-nya. Nah, di sini kami menggunakan back end dengan bahasa Golang. Nah, di sini kami menggunakan framework Echo. Nah, di sini kami menggunakan pattern design MPC, yaitu um, controller, media, dan view. Maaf, maksudnya models, controller, dan view. Nah, di sini pertama-tama ada model atau blueprint. Nah, di sini uh, kita membuat struct, beberapa struct. Di sini ada misalnya struct pelanggan, kemudian ada struct penerbangan. Nah, di sini kami membuat beberapa tipe struct. Ada yang tipe struct untuk yang get all, dan ada tipe get struct yang untuk respon untuk API-nya. Nah, kenapa kami membedakannya? Karena jika kita melakukan get all, itu akan memuat banyak bit, pasti itu akan membuat website menjadi lemot. Nah, tentunya untuk menghindari hal itu, kami membuat struct untuk penerbangan respon contohnya. Nah, jadi misalnya di sini jika kita ingin mengget data dari penerbangan, nah kita tidak perlu melakukan get all, kita hanya perlu meminta dari sini contohnya dari ID penerbangan, kode penerbangan, waktu berangkat, waktu tiba, harga, status, nama maskapai, dan rute. Contohnya bisa kita demonstrasikan dengan Postman seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Misal kita ingin melakukan get pada ID 1 pada penerbangan. Oh, maaf, mungkin di sini ID 1 tidak ada pada ID penerbangan. Kita bisa lihat pada MySQL-nya. Nah, misalnya di sini memang benar tidak ada ID 1 pada penerbangan. Misalnya kita ingin mengget ID 11. Nah, dari backend-nya dia hanya memberikan respon yang ini dari ID penerbangan, kode penerbangan, waktu berangkat, waktu tiba, harga, status, nama maskapai, dan rute. Bisa dilihat di sini. Kenapa tidak melakukan get semuanya? Nah, karena jika melakukan get semuanya, nah di sini dia akan mengambil semuanya. Pastinya jika melakukan hal seperti itu akan memakan banyak byte yang bisa membuat website menjadi lemot. Nah, seperti ini dia bisa memberikan beberapa field. Contohnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sangat begitu banyak field yang mana itu tidak digunakan. Begitu juga dengan model-model yang lain seperti pesanan, rute, bandara, dan lain-lain. Kemudian di sini contohnya lagi pesanan controller. Di sini akan diproses untuk jika misalnya kita ingin melakukan search, contohnya seperti di sini. Kembali ke index. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita ingin melakukan search, contohnya di sini seperti tadi CGK, kemudian Denpasar. Nah, misal untuk tanggal 15 bulan 7 ini, jika ingin search flight, maka di sini
di controller akan diproses seperti ini. Nah, di sini uh, uh, nah link ini hmm, link ini berisi parameter-parameter yang sudah diinisiasi di backendnya, yaitu di sini ada departure dan arrival, yaitu ada dari from, to, dan departure. Departure di sini yang dimaksud adalah tanggal. Nah, kemudian itu diproses di front end-nya atau menggunakan JavaScript. Nah, itu di sini. Oh ya, sebenarnya di index tadi itu ada penjelasan sedikit di mana di sini di dashboard ini, di sini dia kan ada data list, yang mana data list ini diambil dari database. Nah, di data list yang diberikan itu kan pasti menggunakan nama lengkap bandara seperti Soekarno-Hatta International Airport. Nah, di website ini dia akan memproses by kode bandara saja. Nah, caranya yaitu di sini sebelum dikirim atau ke page selanjutnya, di sini akan diberhentikan dulu untuk menuju ke page selanjutnya. Nah, jadi di sini diproses dulu. Nah, itu ada di proses di sini. Nah, di mana mengambil huruf-huruf yang ada di dalam kurung, yaitu di dalam kurung yang dimaksud di sini tentunya adalah kode bandaranya. Nah, dari kode bandara itu akan diekstrak menjadi value dan akan dibuat menjadi URL, yang mana URL itu akan berbentuk seperti ini. Nah, dari URL yang berbentuk seperti ini akan diambil oleh JavaScript dari dashboard HTML di sini yang disebutkan di cons URL di atas ini tadi. Nah, begitu. Kemudian di sini jika misalnya datanya sukses ataupun gagal, maka di sini yang sebelumnya adalah berisi teks di sini loading flight, maka akan dikosongkan dan akan ditampilkan jika misalnya datanya error, maka akan ditampilkan no flights available at the moment. Maksudnya no available at the moment tuh tidak ada penerbangan yang tersedia. Nah, kemudian di sini jika misalnya penerbangannya ada, maka dia akan membuat flight card, di mana flight card di sini adalah elemen-elemen seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di halaman yang paling utama dari website ini adalah pemesanan tiketnya, di mana di sini pertama-tama di sini ada customer information. Nah, di sini customer information ini untuk alasan demo makanya tidak pakai hint karena ingin langsung cepat untuk memprosesnya. Oleh karena itu kita langsung menggunakan Nah, di sini langsung memberikan nilai dokumen gen elemen byte ID, yaitu customer name, email, phone, dan alamat menjadi seperti ini, tidak menggunakan hint agar langsung cepat memprosesnya saat melakukan demo. Nah, di sini jika misalnya kita memasukkan jumlah penumpang, maka passenger kita hanya berisi satu, yaitu penumpang hanya satu. Namun jika kita akan menambahnya menjadi 3, nah maka di sini dia akan terus menambah card dari passenger tersebut.
Nah, kemudian di sini ada transaction details. Transaction details ini sudah diproses sebelumnya dari backend, yaitu dari Golang tadi di sini di pesanan controller. Nah, di sini tax atau pajak-pajaknya diproses di sini. Nah, selanjutnya di sini ada oh ya, di sini sebenarnya itu ada dua div yang terpasang. Nah, namun dua div ini saling bergantian. Contohnya di sini tentunya kita menggunakan div uh, maaf, nah, di sini ada booking success container. Nah, namun itu di sini displaynya non. Kenapa non? Karena kita belum membuat pesanan. Nah, kapan itu muncul? Ketika kita melakukan pesan sekarang. Nah, lalu div ini apa? Nah, div yang ini di sini ada booking form section. Mana booking form section adalah booking div untuk booking formnya. Nah, selanjutnya jika misalnya kita di sini mengisi nama, misalnya Sukranda. Nah, di sini ketika kita pesan sekarang, maka div yang sebelumnya booking success maka akan displaynya tidak non lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, maka yang non adalah booking form action tadi. Nah, kemudian terakhir di sini ada download as PDF. Nah, di PDF ini kami menggunakan library dari npm, yaitu HTML2 PDF. Nah, bisa kita coba di sini. Nah, PDF sudah tercetak dan di generate sebagai image di sini. Nah, di sini dia mengenerate sebagai image, kemudian dimasukkan ke PDF. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.